Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Di video ini kita masih melanjutkan cerita dari novel The Story of Yi Chen, ya. Yi Chen. Jadi Yi Chen ini di part 15 itu, di akhir-akhir ceritanya itu dia akan mengambil sebuah dokumen di kantor istrinya, tapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan teman istrinya yang sedang terluka karena diserang oleh beberapa orang jahat. Jadi untuk mengikuti keseruan novel ini, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga di subscribe ya guys, biar channel ini bisa berkembang. Oke, kita lanjut di part ke-16 ya. Dong Rolin mencengkram kakinya dan melihat darah terus mengalir keluar dari celana jari-jarinya. Dia tahu Yi Chen tidak berbohong pada dirinya. Namun permintaannya untuk melepas celananya di depan pria asing, dia merasa kesusahan. Dalam menghadapi hidup dan mati, Dong Rolin ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkompromi. Dia tidak ingin mati, apalagi menjadi cacat. Wajah Dong Rolin memerah. Dia menatap Yi Chen. Jantungnya berdebar kencang dan seluruh tubuhnya merasa aneh. Akhirnya dia berkata dengan lembut, "Aku mengerti, terima kasih." Yi Chen mengangguk, berlutut, dan meraih celananya dengan kedua tangan dan merobek dengan kuat. Terdengar suara si celana panjang itu tiba-tiba terlepas, memperlihatkan dua kaki giok putih yang halus. Dong Rolin merasa napasnya tertekan. Wajahnya yang cantik memanas, jantungnya berdegup kencang. Dia bahkan tidak berani menatap Yi Chen dan terus menundukkan kepalanya. Tatapan Yi Chen tetap tenang dan melihat luka pisau di kaki kirinya, menyatukan kedua jarinya dan menunjuk ke titik akupuntur. Jejak energi spiritual mencelup ke dalam luka dari jarinya. Meskipun ada pemandangan yang indah di depannya, tetapi mata Yi Chen terus berfokus pada lukanya. Dia sama sekali tidak melirik ke tempat lain. Gerakannya secepat kilat. Setelah beberapa jari turun, darah di lukanya berangsur-angsur terhenti. Menurut keterampilan medis dalam kitab 9 misteri, dia benar-benar mampu menyembuhkan luka Dong Rolin, meregenerasi tendonnya, dan bahkan memulihkan lukanya di tempat. Tetapi Yi Chen tidak ingin mengejutkan pihak lain. Dia hanya menggunakan jarinya sebagai jarum untuk menghentikan pendarahan Dong Rolin. Otot dan pembuluh darahnya sudah diobati. Dong Rolin hanya perlu membalut luka kulit yang tersisa di rumah sakit, dan dia sudah bisa keluar dari rumah sakit dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dong Rolin merasa bingung, merasa bahwa setelah Yi Chen mengetuk beberapa jari, rasa sakitnya berkurang dan darahnya terhenti. Dia terkejut. Tanpa diduga, pengobatan Tiongkok yang dianggap tidak berguna oleh keluarganya lebih bermanfaat daripada pengobatan Barat. "Sudah," kata Yi Chen dengan ringan, berdiri dan tegas. "Kamu coba berdiri." Dong Rolin mencoba berdiri. Kakinya benar-benar sudah berhenti berdarah dan dia merasa terkejut dan juga senang. Dia tersipu dan melihat ke atas, berkata dengan malu-malu, "Karena kamu tidak ingin menyebutkan namamu, maka kamu setidaknya beri aku kesempatan untuk berterima kasih." "Tidak usah," kata Yi Chen dengan dingin. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. "Kamu yang menyelamatkanku. Jika aku tidak bisa berterima kasih, aku akan merasa bersalah padamu sepanjang hidupku." Dong Rolin berkata dengan keras kepala, kemudian melepas kalung dari lehernya. "Ini adalah hadiah kakekku pada saat ulang tahunku yang ke-18. Kamu menyelamatkan hidupku dan aku ingin memberikannya padamu." Apa yang dia pegang di tangannya adalah sebuah kalung platinum
dengan berlian merah muda sebening kristal bertahtakan di liontinnya. Cincin awalnya ingin menolak, tetapi dia merasakan aura samar pada berlian merah muda itu. Jadi dia mengambilnya setelah berpikir sejenak. Dia mengangguk, melepas jaketnya, mengikatnya di pinggang Dong Rolin dan berkata, "Maaf, aku mau robek celanamu. Kamu bisa menutupi tubuhmu dengan pakaianku dulu. Aku baru saja menggunakan ponselmu untuk menelepon nomor darurat rumah sakit terdekat. Ambulan akan tiba beberapa menit lagi. Kamu sudah aman. Ada yang harus aku lakukan lagi. Jadi aku harus pergi." Usai berbicara, Yichen berbalik tanpa melihat ke belakang dan menghilang ke ladang sorghum yang lebat. Begitu sosoknya mulai bergerak, "Hei, tunggu!" Dong Rolin baru saja berteriak dan jejak Yichen sudah hilang di depan matanya. Di luar taman saat ini, suara sirine ambulan telah terdengar. Dia menatap jaket yang mengelilingi tubuhnya dan kemudian melihat ke arah di mana Yichen menghilang. Hatinya merasa tertekan. Detik berikutnya tiba-tiba merasa bahwa bagian belakang pihak lain ketika pergi itu sangat akrab. Dong Rolin mengikat kembali sebentar dan tiba-tiba teringat bahwa sosok punggung ini persis sama dengan ketua dewan. Jangan-jangan dia adalah ketua dewan grup di Hao. Hati Dong Rolin tersentuh. Tetapi dia tidak tahu nama pihak lain dan bahkan tidak bisa melihat penampilan pihak lain. Dia tidak tahu apakah tebakannya benar atau tidak. Pada saat ini Dong Rolin tiba-tiba menemukan sebuah kerikil abu-abu telah jatuh di tempat Yichen baru saja berjongkok dan ada kata kesehatan dan kemakmuran tertulis di atas batu. Batu ini sepertinya terjatuh tanpa dia sadari. Dong Rolin segera menggenggamnya dengan erat seperti harta karun. Jika dia tidak pernah bertemunya lagi, maka batu ini adalah salah satu-satunya tanda yang dia tinggalkan untuk dirinya. Setelah Dong Rolin dibawa ke rumah sakit dengan ambulan, luka-lukanya tidak serius setelah diagnosis. Dokter yang mengobati dia tidak tahu bahwa dia telah menjalani perawatan awal Yichen dan sangat terkejut dengan lukanya. Dilihat dari luka pisau di kakinya, uratnya pecah dan ototnya juga terluka. Selain luka kulit dan daging, Dong Rolin, urat dan otot di dalam masih utuh seolah-olah telah disambungkan kembali dan urat serta otot menjadi lebih kuat. Dokter mengatakan kepadanya, "Kamu dapat pulih dari luka setelah beberapa hari istirahat. Sejujurnya ini benar-benar luar biasa. Apakah kamu melakukan perawatan khusus untuk lukanya?" Yang dipikirkan oleh Dong Rolin adalah orang misterius itu, tetapi mulutnya berkata, "Aku tidak melakukan perawatan khusus lain." Dokter menghela napas, "Itu sangat luar biasa." Setelah itu dokter berkata lagi, "Oh iya, aku sudah beritahu polisi dan mereka akan segera datang. Kamu bisa memberitahu mereka tentang kejadian saat itu." Dong Rolin mengangguk ringan. Polisi datang dengan cepat di area pusat kota. Terjadi penyerangan dan menyakiti orang. Orang yang terluka adalah manajer senior grup di Hao. Pihak polisi menangani kasus ini dengan serius. Di antara petugas polisi yang datang, ada yang mengenal anggota keluarga Xiao dan mengetahui bahwa dia adalah tamu keluarga Xiao. Jadi mereka segera memberi tahu keluarga Xiao. Saat ini di villa keluarga Xiao, satu keluarga besar sedang mendiskusikan apa yang harus dia lakukan. Xiao Halung memberi tahu mereka bahwa sesuatu telah terjadi pada Dong Rolin, tetapi tidak mengatakan bahwa itu karena dirinya. Nyonya besar Xiao masih merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi keluarga Xiao untuk tampil. Dia harus mendapatkan cara untuk menemukan Dong Rolin, menyelamatkan dia dan memberikan Xiao Helong poin ekstra, membantunya mendapatkan hati Xiao Helong. Ketika mendengar bahwa Dong Rolin sudah berada di rumah sakit, Nyonya besar Xiao
tiba-tiba kecewa berseru, jika Hailong dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan Dong Rolin, itu akan sangat luar biasa. Setelah berbicara, dia segera berkata kepada semua orang, ayo kita ke rumah sakit dan lihat. Seo Hilong merasa gelisah dan hatinya, tetapi dia hanya bisa dengan enggan pergi ke rumah sakit bersama keluarganya. Dalam perjalanan, Xiao Hailong sudah memikirkan alasannya, tetapi dia tidak tahu apakah Dong Rolin akan menanggapinya. Saat tiba di rumah sakit dan melihat Dong Rolin, Xiao Hailong segera menunjukkan keterkejutannya yang kuat di wajahnya dan buru-buru melangkah maju. Rolin, kamu baik-baik saja? Aku baru saja ingin menelepon ayahku dan menyuruh orang pergi untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Jejak kesinisan melihat di wajah dingin Dong Rolin dengan berkata dengan ringan, aku hampir dibunuh olehmu. Xiao Hailong terburu-buru menjelaskan, Rolin, jangan salah paham. Pada saat itu aku mencoba menarik perhatian mereka. Bagaimanapun target mereka adalah aku, bukan kamu. Aku kira mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Dong Rolin mendengus cuek dan terlalu malas untuk menanggapi Xiao Hailong karena dia sudah melihat wajah asli orang ini secara menyeluruh. Dia hanya ingin menjauh darinya di masa depan. Melihat Dong Rolin tidak menyalahkan dirinya lagi, Xiao Hailong mengira Dong Rolin sudah mempercayai perceritaannya. Xiao Hailong kemudian melihat Dong Rolin dari atas bawah dan melihat bahwa pinggangnya diikat dengan jaket pria. Dia mengerutkan kening. Rolin, di mana celanamu? Mereka tidak melakukan apa-apa padamu kan? Dong Rolin merasa sangat muak, tidak ingin berbicara dengannya sama sekali, dan berkata dengan dingin, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tatapan licik Nyonya Besar Xiao menyapu di sekitar Dong Rolin, menatap jaket pria yang diikat di pinggang Dong Rolin. Dia melangkah maju dan bertanya, Rolin, jika kamu punya sesuatu, kamu bisa memberitahu nenek. Sekelompok orang itu tidak melakukan apa-apa padamu kan? Dong Rolin berkata dengan tak berekspresi, mereka menikam kakiku. Untungnya seorang pemuda yang lewat menyelamatkanku. Karena kakiku terluka, dia membantu mengobatinya. Celanaku robek, dia melepas jaketnya dan memberikannya padaku. Kenapa? Ada masalah? Anak muda, Nyonya Besar jauh terkejut. Seorang pria menyelamatkan Dong Rolin. Ini tidak bagus. Bagaimana jika Dong Rolin memiliki kesan yang bagus terhadap pemuda itu? Bukankah cucunya yang tersayang Xiao Hailong tidak akan punya kesempatan lagi? Xiao Hailong juga berkata dengan cemburu saat ini. Rolin, bagaimana pihak lain mengobatimu? Apakah dia melepas celanamu dan mengobatimu? Dong Rolin mencibir dan berkata sinis, apa hubungannya denganmu? Xiao Hailong hanya merasakan dengungan di kepalanya dan gelombang kecemburuan menghantam benaknya. Dia bahkan tidak pernah menyentuh tangan Dong Rolin. Dong Rolin malah membiarkan pria asing melepaskan celananya, membiarkan pria asing menyentuh dan menekan pahanya, bahkan mungkin menyentuh tempat yang lebih pribadi. Bagaimana ini bisa diterima? Xiao Hailong saat ini tidak peduli dengan Dong Rolin, sangat kecewa dengan dirinya. Dia mengertakkan giginya dan berkata, aku rasa orang ini bukan ingin menyelamatkan kamu sama sekali, tetapi ingin mengambil kesempatan dan kesempitan dalam kesempitan dan mencoba untuk menganiaya kamu. Begitu suara Xiao Hailong turun, semua tatapan anggota keluarga Xiao Hailong tertuju pada tubuh Dong Rolin. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Seorang wanita cantik dan menawan berbaring di depan pria asing dengan pakaian seperti itu, membiarkan orang lain memegangnya. Perasaan ini membuat orang memikirkan hal-hal seperti itu. Dong Rolin sangat marah, sangat kecewa pada Xiao Hailong. Xiao Hailong tidak hanya melarikan diri, tetapi sekarang dia dengan jahat berspekulasi tentang dirinya, dan di depan begitu banyak orang, dia tidak hanya tidak benar tetapi juga tidak tahu malu. Dong Rolin berkata dengan dingin, Xiao Hailong, orang yang menyelamatkan aku tidak melakukan
apapun kepadaku. Aku sendiri yang melepaskan celanaku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah itu, Dong Rolin mengertakkan gigi dan mengutuk. Tidak seperti kamu, Sehelong. Apa yang terjadi malam ini semuanya disebabkan olehmu. Ketika pihak lain membawa orang untuk membalas dendam, kamu berlari begitu cepat dan meninggalkan aku sendiri di sana. Aku ditikam dan kamu masih mengatakan ini sekarang. Apakah kamu tahu malu? Sehalong terdesak, wajahnya memerah dan tidak bisa berkata-kata. Donolin tidak melihatnya sama sekali. Dia segera bangun, keluar dari bangsal, menghentikan mobil dan kembali ke hotel tempat dia menginap. Keluarga Xiao juga tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa kebenaran dari masalah ini ternyata seperti ini. Xiao Hailong yang menyebabkan masalah ini dan meninggalkan Dong Rolin di sana dan membuat Dong Rolin ditikam. Begitu Dong Rolin pergi, Nyonya Besar Xiao langsung menampar wajah Xiao Hailong dengan marah. Xiao Hailong terkesima dan Nyonya Besar memarahinya. Bagaimana aku bisa mengajari kamu? Aku meminta kamu untuk memperlakukan Dong Rolin dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Kamu meninggalkan Dong Rolin sendirian di sana dan lari sendiri. Kamu melakukan hal yang tidak manusiawi seperti ini. Bagaimana dia bisa menyukaimu? Nenek, aku salah. Xiao Hailong mencekram wajahnya yang panas dan tiba-tiba terbangun. Dia sangat menyesali sekarang. Dia pada saat ini baru menyadari bahwa dia dan Dong Rolin tidak akan pernah memiliki kemungkinan lagi. Yichen pulang ke rumah, dia tidak memberitahu istrinya apa yang terjadi malam ini. Dan istrinya juga tidak tahu apa-apa tentang kejadian Dong Rolin. Bagaimanapun, keluarga Xiao Curan selalu ditolak oleh Nyonya Besar Xiao. Jadi mereka tidak memiliki hak untuk tinggal di villa keluarga Xiao. Tentu saja dia tidak mendapat kabar ini. Keesokan harinya, segera setelah Xiao Curan bangun, dia menerima telepon dari Nyonya Besar Xiao. Nyonya Besar Xiao berkata kepadanya, Curan, kamu pergi ke grup bahan bangunan Tian Hao hari ini. Temukan cara untuk berbicara dengan bos mereka. Bisakah mereka memberi kita kredit 10 juta bahkan bangunan terlebih dahulu? Kita akan melakukan pembayaran setelah kami menyelesaikan pembayaran dari grup di Hao. Securan buru-buru berkata, Nenek, grup bahan bangunan Tanah Hao telah melakukan banyak bisnis dan mereka memiliki hak yang tinggi untuk berbicara. Mereka tidak pernah menggunakan kredit. Nyonya Besar Xiao berkata, tidak ada cara lain lagi. Keluarga Xiao tidak memiliki beberapa masalah dengan dana sekarang. Kita tidak mampu menanggung begitu banyak biaya dan pengeluaran lagi. Sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman sekarang. Kita hanya dapat menemukan jalan keluar dari grup bahan bangunan Tian Hao. Kemudian Nyonya Besar Xiao berkata lagi, Curan, sekarang keluarga mengalami masalah internal dan eksternal. Sepupu kamu juga tidak ingin memberi aku hak. Sekarang hanya bisa bergantung padamu. Kamu coba pikirkan cara untuk mengobrol dengan Zhao Tian Hao, bos dari grup bahan bangunan Tian Hao. Selama dia mengangguk, kita sudah punya kesempatan. Xiao Curan ragu-ragu sejenak dengan enggan setuju dan berkata, Nenek, biarkan aku mencobanya. Baiklah, bagus. Nyonya Besar Xiao menarik napas lega dan berkata, Nenek yakin kamu pasti bisa melakukannya. Sudah menutup telepon, Xiao Curan merasa sedikit frustasi. Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ada apa? Xiao Curan sekilas memberitahu Yichen tentang masalah itu. Yichen mengangguk dan berkata, bagaimana kalau kita memberitahu grup di Hao dan meminta mereka membayar 20 juta di muka untuk proyek tersebut? Securan buru-buru berkata, bagaimana bisa? Kita bisa bekerja sama dengan grup di Hao sudah merupakan sebuah berkah bagi kita. Jika kita meminta orang untuk membayar di muka untuk proyek itu, maka pihak lain pasti akan meremehkan kita. Yichen ingin berkata, grup di Hao adalah milik suamimu, 20 juta ini hanya
hal sepele. Siapa yang berani meremehkanmu? Tapi Xiao Churan tidak tahu. Dia berkata, begini saja, biarkan aku pergi berbicara dengan Presiden Zhou. Yi Chen berkata, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Tidak cocok, kata Xiao Churan. Tidak ada yang membawa suaminya pergi untuk mendiskusikan proyek bisnis. Itu terlalu tidak profesional. Setelah itu Xiao Churan berkata lagi, kamu tinggal di rumah saja. Jika kamu benar-benar bosan, pergilah keluar dan berkeliling. Lagi pula di rumah juga tidak ada kerjaan lagi. Melihat sikap tegasnya, Yi Chen tidak banyak berbicara lagi. Dia tahu bahwa istrinya selalu mandiri dan berharap bisa bekerja semua hal dengan tangannya sendiri. Kalau begitu, dia akan membiarkan istrinya pergi sendiri dan mencoba. Jika tidak berhasil, dia akan keluar untuk membantu secara diam-diam. Setelah sarapan, Xiao Churan membuat janji dengan Zhou Tianhao, pemilik grup bahan bangunan Tianhao, dan pergi ke grup bahan bangunan Tianhao sendirian. Grup bahan bangunan Tianhao adalah salah satu grup bahan bangunan terbesar di kota Jinling dan bahkan di Jiannan, yang terutama bergerak dalam berbagai bahan bangunan paduan aluminium dan merupakan supplier yang sangat diperlukan untuk proyek real estate skala besar. Zhou Tianhao lahir di keluarga yang biasa-biasa saja, tetapi dia cukup beruntung untuk menikahi seorang istri dengan keluarga yang kuat. Jadi dia mendapatkan bantuan dari keluarga istrinya dan mengembangkannya hingga saat ini. Namun Zhou Tianhao memiliki istri yang tegas. Meskipun istrinya tidak terlalu cantik, tetapi dia tidak pernah berani main-main di luar. Jadi reputasi lokal Zhou Tianhao lumayan baik. Mengatakan bahwa dia adalah pria yang baik yang tidak pernah melupakan istrinya. Grup bahan bangunan Tianhao terletak di pinggiran kota dengan pabrik skala besar dengan ribuan hektar tanah. Setelah Xiao Churan pergi ke grup bahan bangunan Tianhao, dia datang ke gedung perkantoran. Setelah menghentikan mobil, Zhou Tianhao telah lama menunggunya di lobi gedung kantor. Mereka kedatangannya, Zhou Tianhao segera memasang senyum antusias berjalan ke depan Xiao Churan. Dengan proaktif mengeluarkan tangannya dan berkata, "Ayah, Presiden Xiao, kamu secara pribadi datang ke sini hari ini dan penyambutan dari kami tidak terlalu formal. Benar-benar maaf." Xiao mengulurkan tangannya, menjabat dengan sopan dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Zhou, Anda terlalu sopan." Setelah berbicara, dia ingin menarik tangannya kembali. Tetapi dia menemukan bahwa Zhou Tianhao menggenggam tangannya, tidak melepaskannya dan menggenggamnya lebih erat. Xiao Churan menarik tangannya dan dengan keras dan berkata dengan ekspresi waspada, "Presiden Zhou, Anda?" Zhou Tianhao buru-buru menggaruk kepalanya dan tersenyum. "Oh, maafkan aku selalu mendengar bahwa Presiden Xiao sangat menawan dan aku baru pertama kali melihatmu hari ini. Jadi sedikit tidak bisa menahan diri. Mohon maaf, Presiden Xiao." Melihat bisa berterus terang dan bisa meminta maaf secara langsung, Xiao Churan merasa sedikit lega. Saat ini Zhou Tianhao buru-buru membuat isyarat mempersilahkan dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Xiao, silakan datang ke kantorku untuk mengobrol." Zhou Tianhao membawa Xiao Churan ke kantornya sendiri. Saat menutup pintu, ada semburan api di tatapannya. Dia diam-diam mengunci pintu lalu mempersilahkan Xiao Churan untuk duduk di sofa. Xiao Churan tampak canggung duduk di seberangnya dengan tangan terlipat. Zhou Tianhao tersenyum dan bertanya, "Presiden Zhou, kamu secara pribadi datang. Apakah ada kerjasama? Apa yang ingin kamu diskusikan kali ini?" Xiao Churan berkata dengan enggan, "Aku langsung terus terang saja, aku arus kas grup Xiao kami agak ketat akhir-akhir ini. Jadi aku ingin bertanya kepada Anda, bisakah Anda mengizinkan kami mengajukan kredit pada satu set bahan bangunan?" "Kredit?" Zhou Tianhao berkata dengan segan.
Mengenai situasi grup bahan bangunan Tian Hao Presiden Xiao, kami tidak pernah mengizinkan kredit dan juga tidak mengirimkan bahan terlebih dahulu. Kami selalu membayar uang terlebih dahulu, kemudian memberikan bahan. Aku tahu, Securan berkata dengan nada meminta maaf. Aku benar-benar tidak ada cara lain lagi. Tetapi kalian tidak perlu khawatir. Perusahaan yang bekerjasama dengan kami adalah grup Di Hao yang merupakan perusahaan terbesar di kota Jinling. Mereka pasti tidak akan lalai dalam pembayaran proyek. Selama pembayaran dilunasi, kami akan segera mengisi kembali pembayaran material kepada Anda. Zhou Tianhao terkekeh dan berkata, itu yang dikatakan. Tetapi Presiden Xiao, aku bukan ingin menargetkan kamu. Tahukah kamu mengapa aku menetapkan aturan untuk tidak mengambil kredit? Xiao Churan menggelengkan kepala. Kenapa? Xiao Tianhao berkata, aku juga sangat gampang berbicara sebelumnya. Pelanggan ingin mendapatkan barang terlebih dahulu dan kemudian menyelesaikan pembayarannya. Aku juga setuju dengan mereka karena dengan alasan untuk membuka bisnis dan menjaga hubungan. Semua klien mengatakan itu. Selama pihak A menyelesaikan pembayaran kepada mereka, mereka akan menyelesaikan pembayaran di sini segera. Tapi hasilnya, aku telah kehilangan lebih dari 300 juta yuan dalam pembayaran dan sampai sekarang masih belum bisa melunasinya. Segitu banyak, Xiao Churan juga tercengang dengan nomor angka ini. Jumlah semua aset grup Xiao hanya lebih dari 100 juta yuan. Tanpa diduga, Zhou Tianhao menderita rugi sebesar lebih dari 300 juta hanya untuk pembayaran barang-barang itu sendiri. Zhou Tianhao menghela napas dan berkata, mau bagaimana lagi? Cara-cara yang mereka gunakan itu semua sama saja dan sangat tidak bertanggung jawab. Mereka semua mengatakan bahwa mereka akan membayar aku segera mungkin, tetapi hanya sekedar omong kosong saja. Sampai sekarang mereka masih tidak memberiku uang. Berbicara tentang ini, Zhou Tianhao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, pada akhirnya benar-benar tidak ada cara lain lagi. Aku hanya bisa menghentikan semua jalur kerjasama kredit, bisa mengambil barang. Aku punya banyak barang di sini, tetapi harus bayar di depan. Ekspresi wajah Xiao Churan sangat kecewa. Sepertinya pembicaraan kali ini tidak bisa berhasil. Tapi dia juga tahu bahwa pihak lain sudah menetapkan prinsip ini. Jadi tidak baik untuk memaksa orang untuk memaksakan prinsip tersebut. Jadi dia berdiri dan berkata, maaf Presiden Zhou, aku akan kembali dan berbicara dengan nenek. Kami akan mengumpulkan dana secepat mungkin dan bekerja sama dengan kalian. Melihatnya bangkit dan ingin pergi, Zhou Tianhao segera berkata, oh, jangan khawatir Presiden Xiao. Saya bicara, Zhou Tianhao buru-buru berdiri dan melanjutkan apa yang baru saja aku katakan. Itu adalah tentang kerjasama biasa. Tetapi dengan Presiden Xiao tentu saja kami harus menghitungnya secara terpisah. Zhou Tianhao bertanya dengan agak bingung, Presiden Zhou, apa maksudmu? Zhou Tianhao menyipitkan matanya dan menatap Xiao Churan dengan rakus. Sejujurnya, Xiao Churan sangat cantik. Cantik hingga membuat Zhou Tianhao kehabisan napas. Selama bertahun-tahun, Zhou Tianhao hanya bisa berhadapan dengan wanita jelek dan berkeriput. Itu wanita tua itu 1000 kali lebih buruk daripada Xiao Churan. Xiao Churan terlihat sempurna dan sosok tubuhnya bahkan lebih menggoda. Wanita seperti itu benar-benar yang terbaik. Mengapa dia tidak memiliki berkah untuk hidup bahagia dengan wanita yang luar biasa ini? Mengapa wanita luar biasa seperti ini harus menikah dengan sampah terkenal di kota? Apakah suaminya yang tidak berguna itu ada sekuat dirinya? Memikirkan ini, Zhou Tianhao merasakan semut yang tak terhitung jumlahnya sedang merangkak di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dirinya tidak memiliki kesempatan untuk bersenang-senang di luar selama bertahun-tahun, apalagi menyentuh wanita cantik. Melihat separuh hidupnya, dia hanya bisa berada di sisi wanita jelek itu. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk mematahkan takdirnya. Benar, dia ingin mencoba menikmati Xiao Churan ini.
mencoba menikmati gadis cantik yang membuat semua pria kota tergila-gila. Memikirkan ini, dia tersenyum dan berkata, "Oh, Presiden Xiao, karena kamu memerlukan kebutuhan ini, maka kita bisa mengobrol dengan baik. Aku Zhou Tianhao, tidak seburuk yang kamu pikirkan." Securan mengira ada harapan, jadi dia buru-buru duduk dan bertanya dengan gembira, "Presiden Zhou, apakah Anda bersedia memberi kami bahan bangunan secara kredit?" Zhou Tianhao sengaja tidak mengatakan semuanya secara menyeluruh, tetapi dengan samar-samar berkata, "Jika itu orang lain, aku pasti akan menolaknya secara langsung. Tetapi jika itu Presiden Xiao, maka aku dapat mempertimbangkannya." Xiao Churan buru-buru berkata, "Sebenarnya kerjasama kami dengan grup di Hao benar-benar sangat dekat. Jika Anda memberi kami bahan bangunan secara kredit, kami akan dapat membayar Anda segera setelah mendapatkan pembayaran gelombang pertama dari grup di Hao." Zhou Tianhao mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan membuat sepoci teh dan kita akan mendiskusikannya perlahan." Saya bicara, dia bangkit dan pergi mengambil teko dari lemari. Sambil membelakangi securan, dia memasukkan teh ke dalam poci sambil mengeluarkan sekotak obat tidur dari sakunya. Sekotak pil ini biasanya dikonsumsi oleh dia sendiri. Dia mengalami insomnia baru-baru ini. Dokter meresepkan beberapa pil tidur yang kuat untuknya. Satu pil pada dasarnya akan membuatnya tidur nyenyak seharian. Zhou Tianhao ingin mengambil kesempatan untuk menanganinya Xiao Churan di kantor. Jadi dia menaruh 6 pil tidur ke dalam air. Dengan cara ini, selama Xiao Churan meminum secangkir teh, itu pada dasarnya sama dengan mengkonsumsi satu biji obat. Ketika obatnya mulai berefek, bukankah semuanya akan berjalan sesuai dengan yang ia inginkan? Dia dapat menidurinya terlebih dahulu, kemudian menggunakan ponsel untuk mengambil beberapa video dan foto yang terekspos dan kemudian menggunakan ini untuk mengancamnya ketika kembali. Selama Xiao Churan berani menelpon polisi atau memberitahu orang lain, semua ini dia akan mengancamnya dan mempublikasikannya foto dan video ini sehingga Xiao Churan tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya dan akan dihina oleh orang-orang untuk sisa hidupnya. Dia yakin Xiao Churan pasti tidak akan berani memanggil polisi atau membuat pengumuman publik. Pada saat itu, dia bisa mengendalikan semua. Dia dapat mencari Xiao Churan untuk berhubungan intim kapan saja. Selama Xiao Churan tidak setuju, dia akan mengancamnya dengan video dan foto dan memaksanya untuk menyerahkan dirinya sendiri. Dengan cara ini, bukankah dia akan memiliki seorang wanita yang bisa dia lampiaskan keinginannya kapan saja? Hahaha, sangat puas, bukan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Setelah membuat teh, raut mukanya kembali normal dan dia kembali ke sofa untuk duduk. Sambil menuangkan secangkir teh untuk Xiao Churan, dia berkata, "Presiden Xiao, jangan khawatir, minum teh dulu dan kita bicara pelan-pelan." Xiao Churan juga tidak terlalu banyak berpikir. Setelah berbicara begitu banyak, dia merasa sedikit haus, jadi dia mengambil secangkir teh dan langsung menghabiskannya. Zhou Tianhao sangat bersemangat. Dia menatap Xiao Churan dengan mata berapi-api, memperhatikan kaki ramping dan lurus, pinggang ramping, postur tubuh sempurna, wajah cantik. Wanita ini benar-benar memancarkan pesona menawan di mana-mana yang membuat hatinya semakin panas. Hari ini adalah anugerah. Ketika memikirkan bahwa dia bisa menikmati wanita sempurna ini sepenuhnya, Zhou Tianhao merasa seperti dia akan terbakar di sekujur tubuh. Melihat Xiao Churan meminum teh, Zhou Tianhao sangat bersemangat. Sekarang hanya perlu menunggu efek obat itu mulai berjalan. Setelah Xiao Churan minum secangkir teh, dia segera menyadari bahwa ada yang tak beres. Kepalanya sedikit pusing dan berat. "Ada apa ini?" Hatinya sangat ketakutan. Apakah Zhou Tianhao menaruh obat di dalam teh ini? Memikirkan ini, Xiao Churan gemetar ketakutan.
Dia ingin bangun tetapi dia merasa kakinya sedikit lemah. Dengan situasi ini akan sulit untuk melarikan diri. Memanfaatkan kesadarannya belum hilang, diam-diam menyalakan ponsel dan menemukan kontak Yichen di WeChat dan menekan tombol untuk merekam. Rekaman dapat dikirim ke sana dan pada saat yang sama dia berkata kepada Zhou Tianhao, "Presiden Zhou, aku merasa sedikit pusing. Apakah ada yang salah dengan teh ini?" Zhou Tianhao tertawa dan berkata, "Tidak ada masalah. Teh ini adalah teh hijau asli dan terbaik. Harganya lebih dari 10.000 yuan per kati dan enak. Apakah Presiden Xiao ingin secangkir lagi?" Securan berkata, "Tidak Presiden Zhou, aku merasa sedikit tidak nyaman. Bisakah kamu meminta orang untuk mengantar aku keluar?" Zhou Tianhao tertawa beberapa kali. Di awalnya masih duduk di seberang Xiao Churan, tetapi kali ini dia bangkit dan berjalan ke sisi Xiao Churan dan duduk di sampingnya. Melihat Xiao Churan yang gelisah, Zhou Tianhao tersenyum dan berkata, "Presiden Xiao, semua orang mengatakan bahwa kamu adalah gadis cantik di kota Jinling. Aku telah melihatmu hari ini. Rumor yang tersebar memang benar. Aku sangat mengagumimu." Melihat dia mendekat, Securan pindah ke sisi lain, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Presiden Zhou, bisakah kamu menjauh dariku?" Zhou Tianhao tersenyum dan berkata, "Ada apa Presiden Xiao? Kita semua ada mitra, jadi tidak ada salahnya untuk lebih dekat, bukan?" Usai berbicara, tubuh Zhou Tianhao sekali lagi menempel di sisi Xiao Churan. Xiao Churan masih ingin menghindarinya lagi, tetapi dia telah mencapai tepi sofa dan hanya bisa mengecilkan tubuhnya dengan kuat untuk mencegah Zhou Tianhao menyentuhnya. Zhou Tianhao terus mencondongkan tubuh ke arahnya, matanya terus menyapu tubuh Xiao Churan dengan penuh ambisi. Kepala Xiao Churan menjadi semakin berat. Ketika tangannya dilonggarkan, rekaman itu terkirim kepada Yichen. Yichen sedang melakukan pekerjaan rumah tangga saat ini dan tiba-tiba menerima rekaman suara dari istrinya. Dia membukanya dan mendengarkannya, tiba-tiba seluruh tubuh meledak. "Sialan, Zhou Tianhao, sialan ini bahkan berani mengganggu istrinya. Sepertinya dia bosan dengan kehidupannya." Dia segera mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Chen Jekai, berkata dengan wajah suram, "Atur semua bawahan yang bisa kamu bawa grup bahan bangunan Tianhao sekarang. Aku akan menghancurkan hingga rata hari ini." Chen Jekai bertanya dengan heran, "Tuan, ada apa?" Keluarga istri Zhou Tianhao memiliki kekuasaan yang cukup besar. Mereka adalah keluarga kecil yang melekat pada kita. Jika kita dengan gegabah meratakan grup bahan bangunan Tianhao, kita tidak akan dapat menjelaskan kepada keluarga bawahan lainnya. Yichen bertanya dengan suara dingin. "Zhou Tianhao menggertak istriku, katakan padaku apakah terburu-buru untuk meratakannya?" "Hah?" Chen Jekai tiba-tiba bergedik. Awalnya dia pikir Zhou Tianhao secara tidak sengaja menyinggung tuan muda, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhou Tianhao berani bertindak pada nyonya muda. Berani memiliki ide pemberontakan semacam ini, harus bertanggung jawab atas dosanya. Jadi dia segera berkata, "Tuan, aku akan segera mengirim orang ke sana." "Oke, aku pergi ke sana sekarang juga." Chen Jekai segera berkata, "Tuan, di mana? Aku akan mengatur helikopter pergi menjemput Anda, jadi akan lebih cepat, oke?" Setelah beberapa saat di atas langit, helikopter sipil berat meraung. Di dalam helikopter duduk Chen Jekai dan 10 pria berbaju hitam, ekspresinya sangat jelek. "Sialan, bisa-bisanya ada orang yang berani menyentuh nyonya muda di tanah kota Jinling ini. Benar-benar cari mati." Kecepatan helikopter sangat tinggi. Dalam sekejap helikopter telah sampai di atas rumah Xiao Churan. Yichen bergegas ke atap, langsung naik ke helikopter dan segera berkata kepada Chen Jekai, "Pergi ke grup bahan bangunan Tianhao secepat mungkin." Saat ini di grup bahan bangunan Tianhao, melihat Xiao Churan sudah tidak bisa melawan, Zhou Tianhao tertawa gembira dan segera mengeluarkan tangannya ingin melepas pakaian Xiao Churan.
Pada saat ini, pintu tiba-tiba ditendang hingga terbuka oleh beberapa orang. Seorang wanita jelek dengan agresif membawa beberapa pria yang tampak seperti pengawal menyerbu masuk. Melihat Zhao Tianhao hendak melepas pakaian Xiao Churan, wanita itu sangat marah dan berteriak, "Xiao Tianhao, beraninya kamu mengkhianatiku!" Zhao Tianhao tiba-tiba tertegun. Mengapa wanita jelek ini ada di sini? Zhao Tianhao tidak tahu bahwa hampir semua orang di sekitarnya telah disogok oleh istrinya. Kemana dia pergi setiap hari, siapa yang datang kepadanya, istrinya tahu persis semuanya. Mendengar Xiao Churan datang mencari Zhao Tianhao, istrinya pun langsung bersikap waspada. Xiao Churan adalah wanita cantik yang terkenal di kota Jinling. Karena istrinya sangat jelek, jadi dia paling membenci wanita cantik itu. Mendengar Xiao Churan ada di sini, dia langsung bergegas kemari. Ternyata begitu sampai langsung menemukan bahwa suaminya ini akan bertindak senonoh dengan Xiao Churan. Zhao Tianhao sangat kaget saat ini dan buru-buru berkata, istriku, dengarkan penjelasanku. Dia yang merayuku." Wanita jelek itu melihat wajah Xiao Churan memerah dan pakaiannya agak tidak rapi. Dia langsung marah dan berteriak, "Sialan, dasar bajingan, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini." Setelah itu dia segera berkata kepada pengawal di sebelahnya, "Tangkap kedua bajingan ini." Beberapa pengawal segera bergegas meraih Zhao Tianhao dengan kuat dan memegang Xiao Churan dengan tangan di belakang punggungnya. Wanita jelek itu pertama-tama bergegas kepada Zhao Tianhao, menampar wajahnya dan berteriak, "Dasar bajingan, keluarga Feng kami memperlakukanmu dengan sangat baik. Tanpa keluarga kami, kamu hanya bisa mencari makan dengan menggali kotoran di toilet umum luar. Beraninya kamu mengkhianatiku." Wanita jelek itu berkata sambil memukulinya dengan keras, gemetar karena marah. Zhao Tianhao terus meratap, "Istriku, jangan salahkan aku. Ini benar-benar bukan salahku. Ini seharusnya menyalahkan wanita genit yang bermaga Xiao ini. Dia yang merayu aku." Wanita jelek itu bertanya dengan dingin, "Kamu sebaiknya memberitahu aku dengan jelas apa yang sedang terjadi." Zhao Tianhao buru-buru menjelaskan, "Arus kas keluarga Xiao Churan ini sangat ada masalah, jadi dia ingin datang kepadaku dan mengkredit 10 juta bahan bangunan. Pabrik kita tidak pernah memberi kredit. Kamu juga tahu itu. Aku tidak akan pernah memberi kredit kepada siapapun." Berbicara sampai sini, Zhao Tianhao menunjuk Xiao Churan dengan marah dan mengutuk. Pelacur yang tidak tahu malu ini melihat aku menolaknya. Dia berkata bahwa dia ingin menemani aku tidur, berharap aku dapat memberikan bahan bangunan kepadanya secara kredit. Wanita jelek itu bertanya dengan dingin, "Kalau begitu kamu sudah bersiap-siap untuk tidur dengannya?" "Aku tidak," Zhao Tianhao berkata dengan getir. "Aku tadi hanya dorongan sesaat, tetapi tidak ada yang terjadi antara aku dan dia." Wanita jelek itu sangat kesal sehingga dia melangkah maju ke arah Xiao Churan dan menatap Xiao Churan yang sudah agak bingung. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. "Dasar brengsek, beraninya kamu merayu suamiku. Lihat saja bagaimana aku menghajar kamu. Aku tidak hanya akan menghajarmu, aku juga akan merusak wajahmu." Wanita jelek itu menampar wajah Xiao Churan dan segera membuat Xiao Churan agak sadar. Dia menutup wajahnya, menatap wanita galak di depannya dan tanpa sadar bertanya, "Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan?" Wanita jelek mengertakkan gigi dan berkata, "Apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin membunuh wanita brengsek seperti kamu." Usai berbicara, dia berteriak kepada pengawal di sebelahnya, "Di mana pisaunya? Berikan padaku. Aku ingin menggores wajah wanita brengsek ini." "Baik, Nona besar." Pengawal itu segera mengeluarkan pisau tajam dan berkata dengan hormat, "Nona besar,
pelacur semacam ini sebaiknya kamu jangan mengotori tanganmu, biarkan aku yang melakukannya. Wanita jelek mengangkat tangannya dan langsung menamparnya, mengambil pisau dari tangannya dan mengutuk. Sialan, masih berani banyak bicara di saat seperti ini. Pengawal itu segera berlutut di tanah dan berkata dengan ngeri, "Nona besar, aku salah, maafkan aku." Wanita jelek menendangnya dan berkata dengan marah, "Awas!" Usai berbicara, dia memegang pisau dan ingin menggores wajah Siocuran. Siocuran gemetar ketakutan ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya dikendalikan oleh pengawal dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya sangat lemah sekarang dan sama sekali tidak ada kekuatan. Pada saat kritis ini, seorang tiba-tiba berteriak, "Turunkan pisaumu!" Wanita jelek itu menoleh dan seorang pria muda bergegas masuk dengan puluhan pria berbaju hitam. "Siapa kamu? Sialan, berani datang mengatur aku. Apakah kamu tahu siapa aku?" Yichen mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu." Saya berbicara, dia bergegas maju dan mengesampingkan wanita itu. Melihat Yichen, Siocuran menangis dan berteriak, "Suamiku, selamatkan aku." Yichen mengumpulkan semua energi spiritual kitab 9 misteri di tinjunya dan tiba-tiba meninju kedua pengawal yang menggenggam istrinya. Bang! Kedua orang ini terbang dalam sekejap dan langsung menabrak dinding tak sadar diri. Siocuran sudah tidak digenggam lagi, tapi kakinya melemah, tidak langsung jatuh ke tanah. Yichen segera bergegas dan menahannya. Melihat bekas tamparan di wajahnya, hatinya merasa sakit sampai meneteskan darah. "Curan, jangan khawatir, suamimu akan membalas dendam untukmu." Securan menangis getir, memeluk Yichen, menangis dan berkata, Suami, bawa aku pulang saja." Yichen menepuk punggungnya dan membujuknya, "Jangan khawatir, suamimu akan membawamu pulang. Tidak ada yang bisa menyakitimu." Usai bicara, kekuatan di tangannya mengeluarkan sebuah energi yang menyebabkan Siocuran tertidur lelap. Yichen menempatkan Siocuran di sofa sebelahnya dan berkata kepada Chen Jekai, "Lindungi istriku baik-baik." Chen Jekai mengangguk dan dengan tegas berkata, "Tuan muda, jangan khawatir. Jika nyonya muda terluka denganku, aku bersedia menanggung dihukum." Yichen menoleh untuk melihat wanita jelek yang ditendang oleh dirinya, meraihnya dari tanah dan meninju wajahnya. "Kamu yang memukuli istriku." Wajah wanita jelek itu berlumuran darah. Dia berteriak dengan suara parau, "Kamu berani memukul aku? Kamu tahu siapa aku? Aku akan membunuhmu." Setelah itu dia berteriak kepada pengawal di sampingnya, bunuh dia, siapapun yang membunuhnya, aku akan menghadiahkan 1 juta yuan." Berapa pengawal bergairah dan mereka segera bergegas maju. Yichen berkata dengan hampa kepada anak buah Chen Jekai, bunuh tanpa ampun." Beberapa orang berbaju hitam segera mengeluarkan pistol hitam pekat dari saku mereka dan menekan pelatutnya ke arah pengawal. Para pengawal ini tidak pernah menyangka bahwa sekelompok pria berbaju hitam yang datang ke sini bahkan membawa senjata. Selain itu, keahlian menembak mereka luar biasa. Setiap tembakan langsung mengenai kepala para pengawal ini. Dalam sekejap, semua pengawal wanita jelek itu tewas secara tragis. Kenapa semua orang tertembak pecah? Wanita jelek itu ketakutan dan adegan yang tiba-tiba ini, kalian siapa? Yichen mencibir dan berkata, "Aku suami Xiao Curan." Xiao Tianhao yang berdiri terbengong di samping gemetar dan ketakutan. Kamu adalah menantu yang tidak berguna itu. Bagaimana kamu?" Yichen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Kenapa? Apa yang kamu penasaran? Bagaimana aku, seorang menantu tidak berguna, bisa memiliki latar belakang yang kuat?" Xiao Tianhao mengangguk berulang kali. Wanita jelek di sampingnya menjadi tenang dan berseru, "Biarkan aku beritahu kamu. Nama kamu Peng Su. Aku putri dari keluarga Feng di kota Hai. Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Feng? Tuan kami adalah keluarga Yi di Yan."
Jing, jika kamu berani menyinggungku, tidak peduli seberapa kuat latar belakangmu, keluarga Feng kami tidak akan pernah mengampunimu. Keluarga Yi juga tidak akan pernah mengampuni kamu. Oh, Yi Chen tersenyum dingin dan berkata kepada wanita jelek itu, dengarkan baik-baik, aku adalah putra dari keluarga Yi dan di Yin Jing. Aku adalah tuanmu. Namaku adalah Yi Chen. Jeder. Saat kata-kata ini keluar, Feng Shui seperti disambar petir. Dia menatap Yi Chen dengan mata lebar seperti sedang melihat hantu. Kamu adalah tuan muda keluarga Yi. Bagaimana mungkin tuan muda keluarga Yi berada di tempat kecil seperti kota Jinling? Pada saat ini Chen Jiekai tiba-tiba datang dan berteriak, Feng Shui, kamu masih berani keras kepala di saat kritis ini. Ini adalah tuan muda dari keluarga Yi Chen. Feng Shui, baru melihat Chen Jiekai. Ini adalah wakil dari keluarga Yi dari kota Jinling. Dia merupakan keberadaan yang sangat dikagumi oleh ayahnya. Ayahnya berusaha sangat keras untuk menyanjung keberadaan ini. Dia kenapa di sini? Jangan-jangan pemuda ini benar-benar tuan muda dari keluarga Yi. Pikiran wanita jelek itu tiba-tiba meledak, berlutut di tanah dan bersujud dengan putus asa. Tuan, aku salah. Tuan, maafkan aku. Tuan, aku benar-benar tahu aku salah. Tuan, aku tahu bahwa aku salah. Istri Anda, aku tidak akan pernah berani menyentuhnya. Tuan. Zhong Tianhao juga kencing di celananya karena ketakutan. Dia berlutut dengan celepuk dan berkata dengan air mata berlinang, Tuan, mohon maafkan aku. Ekspresi Yi Chen muram. Melakukan sesuatu yang tidak senonoh pada istriku dan masih berharap aku bisa mengampuni kamu. Usai berbicara, Yi Chen berteriak kepada beberapa orang berbaju hitam, tembak barang di selangkangannya. Bang! Seorang berbaju hitam mengangkat tangannya dan menembak tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, ada semburan darah di selangkangan Zhou Tianhao. Akarnya patah. Yi Chen berkata lagi, patahkan tulang punggungnya. Aku ingin dia menjadi para plagiat. Hanya bagian atasnya yang bisa bergerak seumur hidup. Kedua pria berpakaian hitam dari seniman bela diri itu segera melangkah ke depan dan menuju tulang belakang Zhou Tianhao. Kerak! Zhou Tianhao merasakan sakit yang luar biasa. Tapi rasa sakit itu hanya berlangsung sedetik. Detik berikutnya, Zhou Tianhao merasa bahwa dia benar-benar kehilangan kesadaran di bagian bawah tubuhnya. Paraplegia parah. Maka dia hanya bisa berbaring seumur hidupnya. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berdiri, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol buang air besar dan kecil. Lebih baik mati daripada hidup. Bukankah itu sama saja seperti orang mati? Zhou Tianhao sangat putus asa, ingin langsung mati saja, tetapi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri saat ini. Pria baju hitam memandang Yi Chen dan bertanya, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan dengan wanita jelek ini? Chen berkata dengan wajah dingin, sama, biarkan mereka menjadi pasangan yang cacat. Feng Shui menjadi gila, menjambak rambutnya dan berteriak minta ampun. Tapi Yi Chen tidak akan memberinya kesempatan. Hanya ada satu jalan buntu bagi siapapun yang berani menyentuh orangnya. Tidak, sangat murah untuk membunuh mereka dengan satu tembakan. Membuat mereka merasa ingin mati tapi tidak bisa mati adalah akhir yang terbaik.